Selamat pagi, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bersyukur Tuhan telah pelihara kita sehingga pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang baik, bisa memuliakan Tuhan, bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Semalam kami boleh bangun pagi-pagi dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebentar kami menerima firman Tuhan, hendak menerima firman Tuhan. Urapi Tuhan firman ini, menguatkan kami Tuhan menghadapi hidup di dunia ini. Yang kami kuat Tuhan menghadapi segala percobaan-percobaan ini. Engkau menyertai anak-anak-Mu Tuhan, urapi semua, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan dan nama Tuhan Yesus. Mohon doa ini, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita masuk bulan kedua tahun 2021. Kalau kita hitung-hitung, pandemi ini sudah hampir setahun, tidak berkesudahan. Semakin banyak yang sakit, semakin banyak yang menderita. Tapi saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan khawatir. Kita harus sebagai menguatkan diri kita kepada Tuhan. Memang banyak masalah ada akibat pandemi ini. Usaha-usaha bisa berhenti, ya. Segala macam. Orang tidak bisa bertemu, tidak bisa berkomunikasi, sehingga semua bisnis akan menurun. Tapi sudah kita hidup hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus. Biar percobaan datang, tapi kuatkan iman kita. Jangan patah semangat. Jangan. Tetap beriman kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 12. Firman Tuhan berkata, berbahagia orang yang bertahan dan percobaan. Bertahan dan percobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, biar kita tetap bertahan dan akan menang dalam uji, dan Tuhan menjanjikan apa? Menjanjikan mahkota kehidupan. Sudah, biarpun saat ini banyak cobaan macam-macam, tetaplah setia. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara sekalian. Ya, biar kita tetap menguatkan diri kepada Tuhan. Jangan ikut arus dunia, khawatir, takut dan sebagainya, membuat iman kita goyang. Tapi sudah biar kita menguatkan iman kita datang kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan mengatakan bahwa cobaan-cobaan yang disediakan itu tidak melebihi kemampuan kita. Ya, kita baca di dalam satu ayat 1 Korintus 10 ayat ke-13. Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami ya pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai mengambil kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluarnya, kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, kita punya Allah yang cinta, mengasihi kita. Percobaan-percobaan tidak akan memberi kekuatan kita, saudara. Jadi jangan khawatir, jangan bimbang. Kalau kita ada masalah, misalkan ada sakit penyakit, ada kesulitan ekonomi, anak-anak sekolah, datang kepada Tuhan. Pasti jalan keluar itu ada. Kita Allah yang berkuasa. Banyak macam Allah Tuhan memberikan pertolongan pada kita yang kita tidak mampu. Otak kita akan tidak bisa mengatasi segala perkara. Serahkan kepada Tuhan. Kuasa Tuhan pasti sanggup menolong kita semua, apapun percobaan saat ini. Asal kita apa sudah dikatakan tetap setia, ya, tetap setia. Seperti Yakub ayat 1 tadi, tetap setia, jangan meninggalkan Tuhan. Tahan uji, ya, tahan uji, setia, dan akan dapat kemenangan, mahkota kehidupan, saudara sekalian, ya. Contoh di Alkitab, Raja Daud itu dia mulai muda, tantangannya banyak. Sampai dia mengalahkan Goliat. Jadi raja, dia dimusuhi banyak orang. Bahkan Raja Saul musuhi dia. Banyak pemberontak musuhi dia. Tapi Daud tidak meninggalkan Tuhan. Semakin kuat angkat berat Tuhan.
dia datang kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Ya, dia tidak menjauhkan diri, tapi dia dan kesesakan Daud datang kepada Tuhan. Ya, dan dikatakan di Alkitab, Daud tidak pernah kalah, selalu menang kalau dia perang itu karena mengandalkan Tuhan, saudara. Nah, kita ya ini mengandalkan Tuhan. Apapun terjadi, Bapak Ibu, jangan lihat manusia, jangan lihat apapun, hanya mengandalkan Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 120. Sangat menguatkan ayat ini, Bapak Ibu ya. Mazmur 120 dikatakan, ayat 1. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ini kesaksian Daud di Mazmur akhir 121. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam kesesakan berseru kepada siapa? Berseru kepada orang lain? Orang lain bisa membantu kita 1-2 kali, 1-2 kali saja. Lama-lama bosan, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah bosan. Kapanpun kita berseru, Tuhan pasti menjawab kita, ya saudara. Dan Ia menjawab aku. Kalau Daud dijawab Tuhan, berapa kali dia awan mana, tapi selalu dapat kemenangan. Tuhan menjawab Daud, saudara sekalian. Saya percaya semua para pendengar, apapun masalahnya, berseru Tuhan, Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti menolong kita pada saatnya dapat kemenangan, saudara ya. Kita baca di dalam Mazmur 121 ayat 2 dan 3 dikatakan, pertolonganku ia dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlengkap. Tuhan menjaga kita selamanya. Pagi, siang, malam, sore Tuhan menjaga kita. Manusia ada waktunya, saudara. Tapi kita punya Tuhan yang berkuasa. Jadi saudara, jangan goyah, jangan imannya kita goyah. Menguatkan kepada Tuhan, ya, dan kesesakan berseru kepada Tuhan. Tuhan beri jawaban. Contoh Alkitab yaitu Ayub. Ayub itu sudah di dalam kehidupannya banyak cobaan, luar biasa. Tapi Ayub tidak berdosa. Sampai semua harta habis, anak habis, dia sakit, kulit gatal, sampai istrinya meninggalkan dia. Tapi Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Dia tetap berharap dan Tuhan beri kemenangan pada akhirnya, saudara. Biar kita tabah, Yakub 1:12, tabah ya dalam keadaan pandemi, kesusahan, kesulitan, tahan uji. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan marah sama Tuhan, jangan bersungut-sungut, tapi tetap setia Tuhan pada akhirnya pasti menolong. Ayub pada akhirnya diberkati, semua diberikan hartanya, dikembangkan anak-anaknya, diberikan segala macam kehidupan yang luar biasa. Ya saudara, saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, dalam saat ini mungkin kita dalam kesusahan, kesesakan, di bawah, tapi pada waktunya Tuhan mengangkat saudara sekalian. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara, asal kita menjaga hati kita, tetap bersuka cita, berharap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan pasti pada saatnya menjawab doa kita, pasti menolong anak-anaknya, tidak sampai jatuh tergeletak. Percaya Tuhan, jadi biar kita berbahagia. Kalau dapat cobaan apapun, kesusahan, datang kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan kecewa, tapi semakin tekun di dalam doa, semakin tekun di dalam minta kepada Tuhan, ya, semakin dikuatkan imannya kepada Tuhan. Pasti Tuhan menjawab apa persoalan Bapak Ibu, persoalan kita semua, pasti Tuhan yang bela. Ya, terima kasih teman-teman sampai sini. Ingat Bapak Ibu ya, kita tetap setia, tekun pada Tuhan. Biarpun masa percobaan akan dapat kemenangan. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih buat firman pagi hari ini menguatkan kami Tuhan. Dan masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami berharap pada Tuhan Yesus. Kami Tuhan percaya Tuhan yang hidup dulu sampai selama-lamanya. Amin. Berseru Tuhan, pasti Tuhan menjawab Tuhan. Apapun yang kami hadapi, masalah-masalah apapun, semuanya Tuhan pasti tolong. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar kami tetap bertahan uji, setia kepada Tuhan, dan menghadapi segala masalah-masalah ini, supaya kami
dapat kemenangan pada akhirnya hari zaman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati semua pendengar pada pagi hari ini dengan sukacita, kekuatan, ketekunan dalam Tuhan dan penghiburan. Supaya semua dapat kemenangan dari Tuhan Yesus. Yang berdoa Tuhan untuk gereja kami, GBPS, Tuhan berkati Bapak orang tua, Pak Yohanes, Pak Sawi, lindungi Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, GBPS Awan, berkati semua, lindungi Tuhan. Kuatkan iman mereka. Berkati para pendengar pagi hari ini Tuhan, apapun masalah dihadapi, Tuhan percaya Tuhan tolong. Jadikan tetap teguh, tetap tahan uji, dan masalah pencobaan tetap setia pada Tuhan. Tidak satu undur, yang percaya Tuhan kuasa menyertai satu persatu. Yang berdoa bangsa negara Indonesia Tuhan, dan masa pandemi ini kuatkan Tuhan, berkati Tuhan. Biar Tuhan lindungi, berkati pemerintahan kami mengatur negara ini, jadi masyarakat adil dan makmur, sehingga pandemi bisa dimusnahkan, dihilangkan hanya oleh kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.